Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ushulul Ma'mul fi Syarhi Salasatil Usul karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masuk pertemuan ke-68. Masih menjelaskan tentang kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah. Ada 3 perkara atau 4 perkara yang tercakup di dalamnya, dan kita sudah membahas 3. Yang pertama ialah pembenaran setiap apa yang beliau kabarkan. Yang kedua ialah ketaatan pada apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga ialah menjauhi apa yang beliau larang. Menaati, menjauhi, membenarkan. Dan yang keempat, tidak berbuat bid'ah dalam masalah ibadah, yakni sesuai dengan tuntunan beliau. Qauluhu wa la yu'badullahu illa bima syara'a. Ya. Ini lafaz dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu ta'ala. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan dan Rasulnya karena Rasul menyampaikan risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hadal amr rabi, ini perkara yang keempat, kandungan yang keempat. Wa huwa yadullu ala ruknin asasi min arkanil ibadati wad dini. Ya. Dan dia menunjukkan rukun dasar dari rukun ibadah dalam agama ini. Rukun ibadah sekaligus rukun agama. Wa huwa annal ibadata laisat bil ahwa'i wala bil bid'ai wala bil ijtihadil ladzi lam yubna ala dalilin sahihin. Bahwasanya ibadah tidak dibangun di atas hawa nafsu. Oh, kalau ibadah enaknya begini, enaknya begitu, ya. Sesuai dengan perasaan, apalagi, ya. Tidak pula dengan perkara bid'ah, yakni sesuatu yang diada-adakan, ya, di luar ketentuan dari syariat, ya. Tidak pula dengan ijtihad yang, ya, tidak dibangun di atasnya dalil sahih, ya. Maka ijtihad itu dibenarkan dalam syariat ini selama dia dibangun di atas dalil yang sahih, ya. Maka dalam syariat kita tidak melarang, tidak dicela orang yang mengikuti ijtihad para ulama yang benar-benar layak berijtihad. Semisal seseorang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, mendapati atau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, atau Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan As-Sawri, tidak dicela, karena mereka adalah para ulama yang layak untuk berijtihad sesuai kadar keilmuan mereka, rahimahumullahu ta'ala. Maka seseorang yang awam tidak memiliki perangkat-perangkat ijtihad dibolehkan mengikuti pendapat mereka, boleh taklid kepada mereka, ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah jelas dalil, sudah jelas pendapat yang lebih kuat di sisinya, maka dia tidak boleh taklid pada perkara tertentu. Misal seseorang meyakini kunut subuh itu pendapat yang lemah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, ya, disunahkan kunut subuh, maka dia cukup mengikuti pendapat yang dia rasa kuat. Misal tidak disunahkan kunut subuh, dan ini merupakan perkara yang sah-sah saja,
Ya. Adapun mereka yang mengikuti kunut subuh sunnah, maka ini juga tidak tercela karena mereka di sisi mereka mengikuti pendapat mujtahid yakni Imam Syafi'i. Dan tidak boleh saling mencela mereka-mereka yang berbeda pendapat dalam perkara yang mereka berbeda dalam hal ijtihad. Perkara-perkara ijtihad ini dinamakan perkara ijtihadiyah. Dan dalam syariat kita tidak boleh seseorang ingkarul mungkar dalam perkara ijtihadiyah. Seseorang yang meyakini foto itu haram, video haram, maka tidak boleh mencela orang yang membolehkan foto. Begitu juga orang yang membolehkan foto tidak boleh mencela orang-orang yang mengharamkan foto. Dan banyak perkara-perkara ijtihadiyah yang lainnya. Wa innamal ibadatu mabniyatun 'alal istiba'i wa ma jaa'a bihi asy-syara'u. Dan sesungguhnya ibadah itu dibangun atas asas ittiba, yakni mengikuti Rasulullah SAW. Sekali lagi, ijtihad itu tidak menafikan ittiba. Karena ulama-ulama mujtahidin, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka semua tentu orang yang ittiba kepada sunnah Rasul. Jadi jangan salah diartikan kalau ijtihad itu merupakan produk baru, tidak. Bahkan ijtihad ini merupakan buah dari ittiba. Ya. Adapun perbedaan dalam memahami nas hadis, nas Al-Quran, maka itu semua karena ada perbedaan dalam usul fikihnya. Ya. Nah, sesungguhnya ibadah itu dibangun di atas ittiba dan setiap apa yang datang dari syariat ini. Wa hada aslun 'azimun min usuliddini wal al-islami. Dan ini merupakan usul yang pokok, yang penting dari dasar-dasar agama Islam. Wa huwa ala na'budullaha illa bima syara'a. Agar tidak menyembah Allah kecuali dengan sesuatu yang memang disyariatkan. Idhofatun ilal aslil awal al-azim. Ya. Wa huwa ala na'budu ilallah. Ala na'budu ilallah. Ya. Ini merupakan asal usul yang pertama, ya, yang besar, yang agung, yang penting, yakni tidak menyembah Allah kecuali, ya, tidak menyembah kecuali Allah, yakni ini rukun awal. Ya. Ini masih dikaitkan dengan syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kaitannya dengan ibadah. Ya. Jadi antara syahadat Allah dan syahadat Rasul ini berkaitan. Apa itu asas yang pertama? Hada wal ikhlasu, yakni ikhlas. Wa ma qablahu wal mutaba'atu. Dan diikuti dengan mutaba'ah. Wala yajuzu li ahadin an ya'budallaha ta'ala illa bima syara'a. Tidak boleh seseorang menyembah Allah Ta'ala kecuali dengan perkara yang disyariatkan. Walaysa li ahadin an yakula inna hada masyru'un aw mustahabun ila bidalilin syar'i. Tidak boleh salah seorang mengatakan, oh ini perkara yang disyariatkan, ini mustahab. Ya. Tidak boleh mengatakan demikian kecuali memang benar-benar dengan dalil yang syar'i. Waman ta'budu bi ibadatin laisat wajibatin atau laisat wajibatun wala mustahabbatun wa huwa ya'taqiduha wajibatan aw mustahabatan fahuwa dhallun mubtadi'un bittifaqi a'immatiddin. Ya. Dan barang siapa yang ia beribadah, ya, ini kaidah yang penting, ya, perlu dihafalkan. Barang siapa yang beribadah pada perkara
yang bukan wajib, tidak pula sunnah, akan tapi dia meyakini itu wajib, itu sunnah, maka dia orang yang sesat, orang yang melakukan kebid'ahan dengan konsekuensi konsensus para ulama, para imam. Fa innallaha la ya'budu atau la yu'badu illa bima huwa wajibun au mustahabun. Karena Allah Ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan perkara yang wajib dan sunnah. Ya. Karena perintah dalam syariat ini ada dua macam. Yang pertama ialah wajib, yang kedua sunnah. Maka di luar dari itu ialah perkara tersisa ialah mubah, makruh dan haram. Waqad ja'a nususu syar'iyyu. Waqad ja'at an-nususu syar'iyyatu ta'muru bittiba'i wa tanha 'anil ibtida'. Telah datang nas-nas dalil syar'i yang memerintahkan agar kita ittiba dan mencegah, melarang kita dari berbuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Ya, mereka orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang mengikuti rasulnya, yakni nabi yang ummi, nabi yang beliau tidak bisa membaca dan menulis, ya. Karena Nabi Muhammad ia seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-A'raf, ya, ayat berikutnya, yakni 157 yang tadi, ini 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah, ya, dia, yakni Nabi Muhammad, agar kalian menjadi orang yang diberi petunjuk. Allah Ta'ala berfirman juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi dengan amalannya? Beramal tapi merugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. yakni orang-orang yang tersesat jalan ibadahnya di kehidupan dunia, dalam keadaan mereka mengira bahwasanya yang mereka perbuat itu ialah perkara yang baik, padahal perkara yang bid'ah. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 50 juga disebutkan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Maka jika mereka tidak mengindahkan, tidak menjawab seruanmu, ya, tidak mengikuti petunjukmu, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Maka hakikatnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka ialah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan siapa lagi yang lebih sesat, ya, dan siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis Irbad bin Sariyah juga disebutkan radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud, fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnah, ya, sunnahku, yakni sunnah Rasul, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terbimbing. Maka setiap perkara yang datang dari 4 khalifah, 4 sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, maka itu juga merupakan perkara sunnah, bukan perkara bid'ah. Misal mushaf Al-Quran, ini merupakan sesuatu yang disunahkan,
perkara yang dibuat di masa Utsman, disempurnakan di masa Utsman, maka ini bukan perkara bid'ah. Atau seseorang khutbah atau adzan Jumat 2 kali, ini juga belum dikatakan perkara bid'ah karena ini merupakan petunjuknya Utsman. Atau sholat tarawih berjamaah, ini bukan sunnah Nabi, akan tapi ini merupakan sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ini juga bukan dikatakan perkara bid'ah. Ya. Maka yang benar dalam perkara bid'ah ini ialah seseorang pertengahan tidak terlalu mudah mengklaim ini perkara bid'ah, tapi juga tidak bermudahan seseorang mengamalkan agama ini dengan hawa nafsunya. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah tadi, ya, meskipun dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum wahmudatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Maka sesungguhnya setiap perkara muhdas yang diada-adakan, tambah-tambahan dalam syariat, ini merupakan perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan setiap perkara kebid'ahan merupakan suatu kesesatan. Wa tariqun najati an yaltazima al-muslimus sunnatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yaqtafi atharuhu. Maka jalan keselamatan seseorang muslim ialah mengikuti sunnah al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW dan mencukupkan petunjuk beliau. Fama fa'alahu ar-rasulu SAW ala wajhin ta'abbudi wa ta'ati fahuwa ibadatun nata'assa bihi fiha. Maka setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ritual ibadah atau ketaatan, maka itu merupakan ibadah. Yang kita pun juga mengikuti dalam perkara tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian suri tauladan, ya, yang baik pada pribadi Rasulullah SAW. Ya. Wa ma sahha min aqwalihi wa taqriratihi fahuwa sunnatun yu'malu biha. Apabila telah sahih periwayatan valid dari sabda-sabda beliau atau ikrar takrir beliau, penetapan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan perkara yang sunnah, yakni perkara yang disyariatkan. Ya, sunnah di sini ialah sesuatu yang asalnya dari Nabi Muhammad, entah itu wajib, entah itu sunnah secara fikih, maka itu diamalkan. Nabi SAW juga bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yakni salatlah dengan cara aku bersalat. Ya. Ya. Bukan maksudnya salatlah dengan mengucapkan usolli, bukan, ini ya terjemahan yang salah. Ya. Terjemahan yang ngawur. Ya. Yakni sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana cara aku sholat. Dalam perkara haji Nabi juga berkata, la ta'khudu manasikakum, ya. Ambillah manasik kalian dariku, ya. Yaqulu Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa amala mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam fawajibun ala ummatihi wa mutaba'atuhu fil i'tiqadati wal aqwali wal af'ali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, maka dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW merupakan perkara wajib atas umatnya, entah itu dalam perkara i'tiqadat, dalam perkara akidah, ya, akidah beliau, atau dalam perkataan-perkataan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau.
Fatuzanu al-aqwalu wal af'alu bil aqwalihi wa af'alihi. Maka setiap ucapan, setiap perbuatan itu ditimbang dengan perbuatan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa minha kubila. Maka setiap perkataan, ucapan, perbuatan itu sesuai dengan contoh dari beliau, maka itu diterima, diamalkan. Wa ma khalafa rudda ala fa'ilihi kainan man kana. Akan tapi setiap amalan, perbuatan, ucapan yang menyelisihi dari tuntunan beliau maka ditolak siapapun itu orangnya. Fa inna syahadata anna Muhammadan Rasulullah tatadammanu tasdiquhu, ya, tatadammanu tasdiqahu fima ukhbira bihi atau fima akhbara bihi wa ta'atuhu wa mutaba'atuhu fi kulli ma umira bihi. Maka syahadat, ucapan syahadat Muhammad Rasulullah ini terkandung di dalamnya unsur-unsur pembenaran pada setiap apa yang beliau kabarkan, ketaatan dan mengikuti dari setiap apa yang beliau perintahkan. Ya, waqad rawa al-Bukhari min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man abah. Maka telah sahih, Imam Bukhari telah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali orang-orang yang aba. Qila waman ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang aba wahai Rasulullah? Mereka yang aba, yang enggan masuk surga. Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Hadis sahih. Kata Nabi, barang siapa yang mentaatiku maka dia berhak masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka merekalah orang-orang yang aba atau enggan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perkara yang keempat yang sangat penting agar seseorang tidak melakukan perkara-perkara bid'ah dalam syariat kita dan mencukupkan dengan petunjuk beliau. Bagaimana cara tahu kita membedakan ini petunjuk, ini bid'ah? Yakni dengan cara seseorang belajar, mempelajari fikih, tata cara ibadah. Dalam masalah akidah juga kita mempelajari akidah yang sesuai pemahaman Nabi dan para sahabat. Semua terbukukan, ditulis oleh para ulama, tinggal kita mau belajar atau tidak. Wallahu ta'ala bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.